Kamilah yang... Tidak, awas. Mingyue. Mingyue, aku baru saja akan mencarimu. Kakak. Aku sudah menduganya. Kau belum melupakan Mingyue? Terlalu banyak mata dan telinga di luar sini. Mari kita masuk ke dalam untuk bicara. Aku awalnya berniat pergi ke pasukan dan berurusan denganmu sendiri, karena kau kembali untuk menjemput ajalmu sendiri. Maka aku tidak bisa disalahkan. Kakak. Dokter militer bilang, aku hanya punya beberapa hari lagi. Aku hanya ingin kembali untuk menemuimu. Aku tahu kau masih menyimpan dendam. Dendam karena ibu kandungku menukarku dengan Yuyan. Bodoh. Mengapa aku harus menaruh dendam? Karena orang yang bertukar tempat dengan Jiang Yuyan bertahun-tahun lalu adalah aku. Si bodoh Jiang Yuyan itu dipukuli dan dimarahi oleh ibuku sejak kecil. Dia mendambakan kasih sayang. Aku hanya menunjukkan sedikit perhatian padanya, dan dia secara alami percaya bahwa aku adalah saudara laki-lakinya sendiri. Oleh karena itu, Yuyan dan aku adalah saudara kandung yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan penderitaan yang kutanggung di perbatasan selama 3 tahun? Tebusan yang kubuat. Apa artinya itu? Tentu saja itu karena kebodohanmu. Seluruh keluargamu adalah orang bodoh. 3 tahun lalu saat Jiang Yuyam datang mengetuk pintu, si bajingan tua Jiang Hong itu sebenarnya ingin mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa memenjarakannya secara diam-diam dan sedikit demi sedikit menyiksanya hingga tewas. Jiang Poshu? Ayah, dia membesarkanmu selama lebih dari 1 dekade. Kau lebih rendah dari binatang. Aku akan memberitahu Yuyan dan memberitahu ibu serta nenek tentang watak aslimu. Yuyan. Kakak, bagaimana dia bisa kembali? Apakah kau baik-baik saja? Kamilah yang... Tidak, awas. Berhenti. Mingyue. Aku minta maaf. Akulah yang datang terlambat. Aku sudah mengajukan petisi kepada Baginda untuk mengabulkan pernikahan kita. Mulai sekarang, kau adalah permaisuri pangeran keempat. Tidak ada seorang pun yang akan berani memandang rendah dirimu lagi. Mingyue, tetaplah kuat. Aku akan mencarikan tabib kekaisaran terbaik untukmu. Sudah terlambat. Kakak Yang Jun. Di kehidupan selanjutnya, datanglah lebih cepat. Mingyue.
Mingyu Mingyu. Mingyu Mingyu. 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 Bantu saja kakakmu. Sekali ini saja. Perdagangan gelar yang kulakukan telah diungkap oleh kuil Dali. Mereka sedang menuju kediaman Perdana Menteri sekarang untuk melakukan penangkapan. Ayah sedang dalam perjalanan untuk bantuan bencana. Dia menghilang, keberadaannya tidak diketahui. Kediaman Perdana Menteri tidak boleh tanpa seorang pria untuk memimpin situasi. Bukankah ini hal yang sama yang digunakan Jiang Pushou untuk menipuku 3 tahun lalu agar aku menanggung kesalahannya? Mungkinkah bahwa aku telah terlahir kembali? Mingyu, selama kau setuju untuk menanggung kesalahan kakakmu, aku pasti akan memohon pada ibu dan nenek untuk memulihkan statusmu sebagai putri kediaman Perdana Menteri dan membiarkanmu berdiri setara dengan Yuyan. Kehidupan lampau. Tapi kakak, jika aku melakukan ini, aku juga akan mati. Jangan khawatir Mingyu, aku sudah membuat pengaturan untukmu. Paling-paling kau hanya akan dihukum buang ke perbatasan. Jiang Mingyu, kau dan Yuyan ditukar 18 tahun lalu. Dia telah menderita menggantikanmu selama 18 tahun. Ini adalah hutangmu pada kediaman Perdana Menteri, dan kau harus membayarnya. Jika kau tidak setuju, paling buruk, kediaman Perdana Menteri akan digerebek. Dan semua orang akan, karena keegoisanmu, mati bersama. Baiklah. Aku setuju. Aku tidak setuju. Apa ini? Aku Jiang Mingyu dipenuhi dengan bakat sastra. Terampil dalam setiap seni, dari kecapi hingga melukis. Kemampuanmu untuk duduk di posisi akademisi Hanlin sepenuhnya berkat aku di balik layar, menyusun strategi untukmu. Aku sama sekali tidak perlu bergantung pada status putri Perdana Menteri untuk membuktikan diriku. Di kehidupanku yang lampau, Jiang Pushou merampas setiap keuntungan, menggunakan Yuyan untuk menipu dunia, dan mengukuhkan statusku sebagai putri palsu. Sekarang setelah ayah pergi, jika aku gegabah mengungkap identitasnya, aku takut tidak ada yang akan mempercayaiku. Jadi kakak, kau harus bertindak seperti pria dan bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Kau, Hakim Agung Kuil Dale telah tiba. Nenek, Bukan sekadar kucing atau anjing liar yang layak memanggilku nenek. Kau sebagai putri angkat di kediaman Perdana Menteri, mengandalkan kekuasaan kediaman untuk jual beli gelar. Sekarang setelah kebenaran terungkap, kau masih ingin cucuku yang menanggung kesalahan. nenek memang sama seperti dia di kehidupanku yang lampau, memihak Jiang Pushou, satu-satunya pewaris laki-laki di kediaman Perdana Menteri ini. Jiang Minyue, terlepas dari apakah perdagangan gelar itu ada hubungannya denganmu, hanya karena fakta bahwa kau bukan dari garis keturunan kediaman Perdana Menteri, namun kau menempati identitas Yuyan dan telah menikmati manfaat dari kediaman Perdana Menteri selama bertahun-tahun. Kau berhutang pada kediaman Perdana Menteri dan kau harus menerima kesalahan ini. Nenek, kakak Mingyu saat itu hanyalah seorang bayi. Aku tidak menyalahkannya. Tutup mulutmu. Ini bukan tempat bagi pelayan sepertimu untuk berbicara. Bagaimana jika kukatakan bahwa kejahatan ini tidak akan kuterima? Apakah hanya karena aku seorang wanita, sehingga aku harus dibuang seperti sampah untuk menanggung kesalahan Jiang Pushou? Kesuksesan kediaman Perdana Menteri hari ini sepenuhnya berkat aku di balik Jiang Pushou merencanakan segalanya untuknya. Bahkan esai-esainya untuk ujian kekaisaran ditulis oleh tanganku sendiri. Soal siapa berutang pada siapa, kediaman Perdana Menteri lah yang berhutang padaku. Kau bicara omong kosong. Cucuku adalah pria yang berpendidikan tinggi dan memiliki bakat yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia mengandalkan esaimu? The film was translated and narrated by M. Kau memukulku sekali, dan aku akan mengembalikan 7 kesayanganmu. 2 pukulan. Boer, Nenek, aku baik-baik saja. Jiang Mingyu, jika ini bisa membuatmu merasa sedikit lebih baik, aku bersedia menanggungnya. Aku tahu, kau membenciku karena tidak melindungimu. Tapi perdagangan gelar adalah kejahatan berat. Aku tidak bisa menghancurkan seluruh kediaman Perdana Menteri dengan menanggung kesalahan untukmu. Nenek, Kaisar telah memuji bakatku dalam pemerintahan.
masa depanku pasti tak terbatas. Prestis kediaman Perdana Menteri sepenuhnya bergantung padaku. Aku tidak boleh terlibat. Jiang Poshu, apakah kau pikir orang-orang di Kuil Dali semuanya bodoh? Orang yang menangani gelar resmi dapat diidentifikasi dengan satu penyelidikan. Wakil Perdana Menteri Siang Perdana Menteri Kuil Dali. Cendekiawan Jiang, Nenek Jian, saya bertindak berdasarkan dekret Kaisar untuk menyelidiki kediaman Perdana Menteri terkait kasus penjualan gelar secara ilegal. Saya percaya semua orang di rumah ini akan bekerja sama. Wakil Perdana Menteri Xiang, meskipun Ming Yue bukan saudara kandungku, dia telah dibesarkan oleh kediaman Perdana Menteri selama lebih dari 1 dekade. Aku memikul tanggung jawab karena gagal mendidiknya. Karena dia bukan bagian dari kediaman Perdana Menteri, maka kediaman ini tidak memiliki hubungan dengan kasus ini. Pengawal, tangkap wanita lancang ini. Bawa pergi. Tunggu. Nyonya Jian istri Perdana Menteri. Ibu dan anak berbagi ikatan. Ibu adalah orang di rumah ini yang memperlakukanku paling baik. Sekalipun dia keliru meyakini bahwa aku bukan putri kandungnya, dia pasti akan menangani masalah ini dengan adil. Jadi dia baru saja pergi untuk mencari ibu. Di kehidupanku yang lampau kupikir, dia penuh dengan tipu muslihat. Berpura-pura lemah untuk bersaing denganku demi kasih sayang Posho. Aku tidak menyangka bahwa akulah yang berpikiran sempit. Wakil Perdana Menteri Xiang, Ming Yue dan Posho adalah anak-anak yang kulihat tumbuh besar. Meskipun dikatakan bahwa Ming Yue bukan putri kandungku, aku sama sekali tidak percaya bahwa dia akan melakukan kejahatan menjual gelar. Nyonya Perdana Menteri, jika kami tidak memiliki bukti konkret, kami tentu tidak akan berani menggeledah kediaman Perdana Menteri. Kontrak untuk gelar yang dijual memuat segel pribadi kediaman Perdana Menteri, dan segel pribadi ini hanya bisa diakses oleh sang putra dan putri dari kediaman ini. Sejak hari Nona Yuyan kembali, praktik jual beli gelar sudah merajalela. Maka pelakunya adalah entah cendekiawan Jiang atau Jiang Mingyue. Namun, Ming Yue, Wakil Perdana Menteri Jiang telah menemukan buktinya. Mengapa kau tidak segera mengaku? Ibu, masalah ini belum selesai. Mungkin Ming Yue telah dituduh secara keliru. Diam, Ming Yue, jangan salahkan ibu. Ibu memiliki kesulitannya sendiri yang tak terelakkan. Bagaimana kau bisa begitu yakin itu aku? Posho adalah putra kandungku. Kediaman Perdana Menteri penuh dengan abdi setia. Mustahil bagi mereka untuk melakukan pengkhianatan terhadap istana. Hanya kau yang lahir dari seorang pelayan. Ibu kandungmu, demi memberimu kehidupan yang lebih baik, menukarmu dengan Yuyanku. Jelas sekali bahwa di dalam tubuhmu mengalir darah kotor. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Nyonya Jiang telah memberikan perintah. Bawa dia pergi. Baik. Tidak. Aku hanya merasa bahwa menghukum Ming Yue seperti ini terlalu terburu-buru. The film was translated Jian Yuyan, and kau hanyalah narrated seorang by M. Media. gadis kampung yang dibesarkan di pelosok selama lebih dari 1 dekade. Beraninya kau melontarkan omong kosong untuk mencelakai cucuku. Aku akan memastikan kau dan Jian Ming Yue hancur bersama. Nona Jiang kedua. Kata-kata saja bukanlah bukti. Jika kau menyembunyikan seorang kriminal secara pribadi, kau akan dijebloskan ke penjara. Tidak perlu menakut-nakuti seorang gadis muda. Kau ingin bukti bukan? Aku memilikinya. Sigil pribadi kediaman Perdana Menteri. Memang hanya aku dan Jiang Posho yang bisa mengaksesnya. Namun tulisan tangan pada dokumen-dokumen ini adalah bukti kuat yang tidak dapat disangkal. Selama kau pergi ke kamarku dan kamar Jiang Posho dan mengambil sampel tulisan tangan kami masing-masing, akan terlihat jelas siapa pelakunya yang sebenarnya. Wakil Perdana Menteri Xiang telah menemukannya. Ini persis sama dengan tulisan tangan pada kontrak resmi.
Ini memang persis sama. Di kamar siapakah ini ditemukan? Itu miliknya. Mingyue, bukti material ada di sini. Apalagi yang ingin kau katakan untuk membela diri? Jiang Mingyue tahu penuh dengan kebohongan. Dan kau masih ingin melibatkan Po aku agar dia menanggung kesalahan untukmu. 18 tahun ini telah menyia-nyiakan usahaku membesarkanmu. Wakil Perdana Menteri Shang, menurut hukum yang berlaku, memperdagangkan gelar harus dihukum dengan hukuman mati. Kau harus melaksanakan eksekusi di depan umum untuk memulihkan keadilan bagi cucuku. Wakil Perdana Menteri Shang, aku meminta agar Anda memeriksa ini dengan cermat. Apa yang tertulis di kertas ini? Ini adalah memorial dari cendekiawan Jiang. Bagaimana mungkin ini ada di kamar Jiang Mingyue? Mingyue mengagumi bakat kakakku dan sering menyimpan esai kebijakannya di kamarku untuk mempelajarinya dengan saksama. Di kehidupanku yang lampau, aku menulis esai kebijakan untuk Jiang Posho dan sudah lama menyempurnakan peniruan tulisan tangannya. Tidak ada yang bisa membedakannya. Jiang Mingyue, kau berkomplot melawanku. Wakil Perdana Menteri Shang, memorial ini tidak ditulis olehku. Kakak mencuri esai kebijakan orang lain dan menyerahkannya kepada kaisar adalah kejahatan berat karena menipu tahta. Apakah Anda yakin bahwa peringatan ini tidak ditulis oleh Anda? Jiang Mingyue aku. Perdagangan gelar oleh Jiang Posho adalah kejahatan yang tak termaafkan. Penjaga bawa dia pergi. Baik. Nenek-nenek. Wakil Perdana Menteri Shang, Po terbiasa dengan kehidupan mewah. Bagaimana mungkin dia menanggung terusnya penjara? Aku harap kau menunjukkan belas kasihan. Anda sendiri yang mengatakannya beberapa saat lalu bahwa perdagangan gelar dapat dihukum dengan hukuman mati. Apakah Anda menarik kembali ucapan Anda sekarang? Apa ini? Orang ini memiliki wajah binatang, mengabaikan segala rasa kesopanan. Jiang Posho adalah putra sulung dari kediaman Perdana Menteri. Dia sendiri yang telah melakukan kejahatan keji ini. Kalian semua terlibat dalam masalah ini. Penjaga, bawa semua orang dari kediaman Perdana Menteri ke dalam tahanan. Bawa mereka kembali untuk menunggu keputusan kaisar. Tunggu. Wakil Perdana Menteri Shang, sebenarnya Jiang Posho bahkan bukan. Perdana Menteri telah kembali. Perdana Menteri Jiang telah kembali. Kakak Yan Jun sebenarnya menemukan ayah begitu cepat. Ayah, Anakku, kau akhirnya kembali. cukup. Ada sesuatu yang salah. Dia bukan ayah. Saat kecil, aku tidak sengaja menjatuhkan tempat lilin. Ayah membakar pergelangan tangannya demi melindungiku. Meninggalkan bekas luka, pergelangan tangan pria ini mulus tanpa bekas. Dia jelas bukan ayah. Tapi bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu mirip di dunia ini? Kecuali jika... Ayah, kau akhirnya kembali. Jika kau tidak kembali, kehidupan semua orang di kediaman Perdana Menteri ini, lebih dari 100 jiwa, akan dieksekusi secara tidak adil. Wakil Perdana Menteri Shang, aku telah bekerja untuk istana dalam penanggulangan bencana. Namun kau membawa orang-orang ke sini untuk melecehkan keluargaku. Apa maksudmu tidak ada lagi anggota keluarga Jiang? Perdana Menteri, aku hanya bertindak di bawah perintah kaisar. Putramu memang dicurigai melakukan perdagangan gelar. Itu hanyalah kecurigaan. Kaisar sendiri telah memuji putraku atas bakatnya dalam pemerintahan. Kata-katamu barusan, apakah kau tidak menampar wajah kaisar? Aku tidak akan berani. Kasus perdagangan gelar Jiang Posho didukung oleh bukti yang kuat. Tulisan tangan ini adalah buktinya. Itu tidak bisa disangkal. Kau makhluk tak tahu berterima kasih. Aku membesarkanmu selama 18 tahun. Dan begini caramu memfitnah The film kakakmu was sendiri. translated Kau, and aku, narrated by Media. ayah. Anakku, Tulisan tangan ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Hari ini Perdana Menteri, sekalipun aku harus membawa masalah ini ke hadapan kaisar sendiri, aku akan membawa Jiang Posho pergi. Bawa dia. Ayah, selamatkan aku. Berhenti. Token kekebalan kekaisaran ada di sini. Biar kulihat siapa yang berani membawa putraku. Lepaskan aku. Aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk negara berkali-kali dan pernah dianugerahi token kekebalan kekaisaran ini oleh kaisar. Wakil Perdana Menteri Shang, kasus ini masih memiliki keraguan. Aku akan menggunakan token ini untuk menyelamatkan putraku dari penjara. Setelah aku menyelidiki kebenarannya, aku secara pribadi akan melaporkannya kepada kaisar. Dia memang bukan ayah. Jika ayah tahu Jiang Posho bukan putra kandungnya, kenapa dia sampai memakai token kekaisaran itu? Pergi. Keberadaan ayah tidak diketahui. Tidak ada yang akan percaya pada perkataanku. Untuk gegabah mengungkap mereka, hanya akan membahayakan diriku sendiri. Ayah, kau akhirnya kembali. Cara dia memukulku tadi. Dia kidal. Lengan kanannya tampak memiliki cacat bawaan.
Perdana Menteri telah menghilang selama lebih dari sebulan. Aku khawatir setengah mati. Ibu dan ayah telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Selama dia menyentuh lengannya, dia akan tahu bahwa dia sama sekali bukan ayah. Untunglah anakku telah kembali. Mengapa kau menangis dan meratap, membawa nasib buruk? Jika kau tidak sebodoh itu, hingga tidak mengenali darah dagingmu sendiri, kediaman Perdana Menteri kita tidak akan salah membesarkan binatang ini Jiang Mingyue selama 18 tahun. Kita pun tidak akan menghadapi bencana hari ini. Kau begitu bijak dan tajam, namun kau masih gagal mengenali darah dagingmu sendiri. Poe adalah cucuku. Jika dia adalah putra kandungku, aku tidak akan pernah salah mengenalinya. Jiang Mingyue, keluarga Jiang membesarkanmu selama 18 tahun. Bukan hanya kau tidak tahu berterima kasih, tapi kau juga berusaha menghancurkan kakakmu. Sekarang setelah kau membuat kediaman Perdana Menteri ini. Terbalik, aku benar-benar tidak punya pilihan selain mengusirmu. Mingyue, jika kau berlutut sekarang dan bersujud untuk meminta maaf padaku, mungkin aku akan memikirkan hubungan kita dulu dan memohon pada ayah agar membiarkanmu tetap tinggal sebagai pelayan untuk melayani kami tuanmu. Kakak Mingyue, mengapa kau tidak rendahkan dirimu di hadapan ayah dan kakak, dan mintalah maaf. Jika kau tetap di kediaman Perdana Menteri, setidaknya kau akan memiliki makanan dan pakaian. Apa yang aku Jiang Mingyue cari dalam hidup ini? Tidak pernah sekadar makanan dan pakaian. Aku ingin mereka yang menindasku, menghinaku, dan memandang rendah diriku, berlutut di tanah dan memohon pengampunanku. Aku akan menggunakan semua yang telah kupelajari untuk mengukir jalanku sendiri menuju kejayaan. Alih-alih hidup dalam bayang-bayangmu sebagai putri seseorang atau saudara perempuan seseorang, aku akan membuktikan kepada dunia bahwa bukan hanya pria yang bisa membawa kehormatan bagi keluarga mereka. Wanita pun bisa mencapai kebesaran mereka sendiri. Jadi hari ini, bukan mereka yang membuangku. Akulah yang memutuskan semua ikatan dengan gerombolan ini. Jiang Mingyue, kau hanyalah benih rendahan dari seorang pelayan. Beraninya kau berbicara tentang memutuskan hubungan dengan kami. Bawa dia keluar. Kediaman Perdana Menteri kita memiliki Puer sebagai tulang punggungnya. Itu sudah lebih dari cukup. Suatu hari, saat dia mencapai puncak kekuasaan, aku akan membuat wanita celaka ini menyesali hari kelahirannya. Jiang Poshu, suatu hari nanti, aku akan mengungkap penampilan luarmu yang berlapis emas dan kebusukan di dalamnya. Tepat di pengadilan yang begitu kau banggakan, dan menginjak-injakmu ke dalam lumpur. Itu tadi hampir saja. Jiang Seng putra kedua keluarga Jiang. Sedikit lagi, cucuku akan tamat riwayatnya. Untungnya, kau tampak persis seperti kata Wu, dan berhasil menipu para pejabat kuil Dali. Maman, satu kelahiran nasib berbeda. Jelas, kami lahir dari ibu yang sama. Tapi dia memegang kekuasaan dan status tinggi, dan menolak untuk sekadar membantuku mendapatkan jabatan resmi kecil. Aku hanya kehilangan rumah leluhur karena berjudi, dan dia mengusirku dari keluarga Jiang, membuat dunia hanya mengenal Perdana Menteri Jiang, dan bukan aku, putra kedua dari keluarga Jiang. Putra kedua, bukankah ibu sudah melampiaskan rasa frustasimu? Ibu menetapkan aturan bahwa jika Suru tidak bisa melahirkan seorang putra, dia tidak akan pernah bisa menjadi istri sah, khususnya untuk memaksa putra sulung. Ini hanyalah masalah memaksa putra sulung untuk membesarkan seorang putra bagimu. Kali ini, hilangnya putra sulung dalam misi bantuan bencana adalah kehendak langit. Selama dia tidak pernah kembali, posisi Perdana Menteri ini akan menjadi milikmu. Tenanglah ibu. Setelah aku duduk dengan mantap sebagai Perdana Menteri, aku pasti akan melayanimu dengan baik dan membiarkanmu menikmati masa tua dengan damai. Bagus, bagus. Orang tua, apakah Anda baik-baik saja? Min. Tu lepas kendali menyingkir. Orang tua, apakah Anda baik-baik saja? Min. Pindah. Awas! Kuda itu lepas kendali lari. Pindah-pindah. Pindah. Cepat pergi. Lari!
Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Cerobohnya seperti saat masa kecilmu. Apakah kau sadar? Seandainya aku tidak ada di sana tadi, kuku-kuku kuda itu bisa dengan mudah menghancurkan tulang rusukmu. Kakak Yang Jun, aku pikir, aku akan sulit untuk menemuimu lagi. Kata-kataku terlalu kasar tadi. Aku berjanji padamu. Jika kau menghadapi bahaya lagi, aku akan menjadi orang pertama yang sampai di sisimu dan menjagamu tetap aman. Kakak Yang Jun, aku telah diusir dari kediaman Perdana Menteri. Tidak ada lagi yang menginginkanku. Kau, Aku menginginkanmu. Tempat ini adalah kediaman pribadiku di luar istana. Kau boleh tinggal di sini selama yang kau inginkan. Kakak Yang Jun, aku ingin menanyakan ini saat kita di luar. Tapi kota terlalu ramai dan penuh dengan mata-mata. Jadi tidak nyaman untuk berbicara. Di mana ayahku? The film was Mengapa kau kembali translated sendirian? and Mungkinkah narrated by bahwa Amnesia. sesuatu telah terjadi padanya? Jangan khawatir, bukan karena sesuatu terjadi pada Perdana Menteri Jian. Karena Baginda mendesakku kembali ke ibu kota. Tapi aku sudah meninggalkan para kepercayaanku di lokasi tempat Perdana Menteri menghilang. Kita akan segera mendapatkan kabar. Aku hanya bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menyamar sebagai ayahku? Dan mengapa dia memiliki wajah yang identik dengannya? Di kehidupanku yang lampau, penipu ini tidak pernah muncul sama sekali. Mungkinkah karena aku tidak menanggung kesalahan untuk Jiang Posho, sehingga mengubah lintasan aslinya? Yang Mulia, Begitu kita menemukan Perdana Menteri, kebenaran akan terungkap. Kau harus beristirahat sekarang. Di sisiku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ya, Pangeran keempat. Wabah merajalela. Kaisar memanggilmu kembali ke ibu kota. Jelas merupakan sebuah ujian untuk melihat apakah kau atau pangeran kedua memiliki kemampuan untuk menyelesaikan bencana ini. Siapapun yang berhasil akan naik ke Istana Timur. Wabah ini sangat ganas. Jika tidak segera diatasi, rakyatlah yang akan menderita. Tapi Jiang Posho ini, cendekiawan Jian, dikenal karena strategi-strateginya yang efektif dan sangat disukai oleh Kaisar. Jika kita bisa membawanya ke pihak kita, Jiang Posho memang pria yang sangat berbakat. Namun dia berpikiran sempit dan tidak layak memikul tanggung jawab besar. apakah karakternya baik atau buruk, tidak lagi penting. Yang penting adalah dia bisa membantu Yang Mulia menyelesaikan krisis mendesak ini. Apa yang bisa dilakukan, Posho? Aku bisa melakukannya. Dan apa yang tidak bisa dilakukan, Jiang Posho? Aku bisa melakukannya. Jiang Posho, semua yang kau miliki aku yang memberikannya padamu. Dan aku memiliki kekuatan untuk mengambilnya kembali. Nona Mingyu, ini adalah masalah urusan negara. Bagaimana kau diizinkan bertindak begitu ceroboh? Siapa di ibu kota yang tidak tahu bahwa putra sulung Perdana Menteri adalah pria yang berilmu luas, yang esai-esainya sering dipuji oleh Kaisar, dan kau seorang wanita dari kamar dalam. Sekarang, setelah statusmu sebagai putri Perdana Menteri, sudah. Dian, Bagaimana dengan menjadi wanita di kamar dalam? Jika wanita tidak dikurung di kamar dalam oleh pria, dan diizinkan untuk melihat dunia yang luas, keluasan pikiran dan pengetahuan mereka tidak akan serta-merta lebih rendah dari pria. Kau, Kakak Yang Jun, apakah kau berpikir begitu juga? Yang Mulia kami, selalu tegas mengenai urusan negara. Bagaimana dia bisa membiarkanmu bertindak sebodoh itu? aku percaya pada Ming Yun. Yang Mulia, penanggulangan bencana bukanlah permainan anak-anak. Jika kau gagal, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan posisi Istana Timur kepada pangeran kedua? Bagaimana kau tahu bahwa dengan aku di sini, kau pasti akan gagal? Percayalah padaku, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Jika itu demi Ming Yun, apa artinya menang atau kalah? Mari kita pelajari terlebih dahulu strategi untuk memerangi wabah.
Jiang Mingyu, kau bodoh. Bahkan setelah meninggalkan kediaman Perdana Menteri, kau masih meninggalkan begitu banyak hal baik untukku. Begitu aku mempresentasikan rencanaku kepada Kaisar dan mengatasi wabah ini, Kaisar pasti akan memberiku imbalan yang besar. Saat itu siapa yang masih akan mengejar masalah perdagangan gelar yang kulakukan? Ming Yue telah dimanja sejak kecil, terlantar di luar. Aku tidak tahu seberapa besar penderitaannya. Meskipun kakak Ming Yue dan aku bukanlah saudara kandung, setiap kali aku melihatnya, aku selalu merasakan kedekatan dengannya. Ibu aku harus menemukannya. Pastikan dia menetap dengan baik. Aneh jika dipikir-pikir. Ayahmu dulu sangat menyayangi Ming Yue melebihi siapapun. Namun sejak kembali kali ini aku tidak tahu mengapa. Dia tidak hanya menolak menemuiku, tetapi telah melarang dengan keras penggunaan dana apapun dari harta Perdana Menteri untuk menghidupi Ming Yue. The film was translated and narrated by Ambil M ini Media. dan jualah. Setidaknya ini akan memberi Ming Yue sedikit perak. Dia baru menghilang hampir sebulan. Bagaimana mungkin seseorang berubah begitu drastis? Baiklah, selesai. Mengendalikan wabah sepenuhnya bergantung pada ini. Apa ini? Ini bahkan bukan ramuan obat. Bagaimana mungkin ini bisa menyembuhkan wabah? Apa yang kau ketahui tentang hal itu? Wabah ini menyebar melalui percikan napas. Selama mulut dan hidung tertutup. Infeksi dapat diisolasi pada sumbernya. Di kehidupanku yang lampau, aku diasingkan ke perbatasan. Sepanjang jalan aku melihat banyak orang yang jatuh sakit karena wabah ini. Metode isolasi ini, kupelajari dari mereka. Kakak Yang Jun, benda ini disebut cadar pelindung. Seseorang cukup mengenakannya di wajah seperti ini, dan itu dapat mencegah wabah. Dikombinasikan dengan ramuan seperti banlangen dan bunga lonicera. Direbus menjadi pil untuk dikonsumsi. Penyakit ini dapat diberantas sepenuhnya. Resep yang kutinggalkan untuk Jiang Toshu, meskipun dapat menekan wabah untuk sementara, khasiatnya sangat keras, hingga akan merusak fondasi tubuh seseorang. Hanya mengandalkan banlangen dan bunga lonicera, tanaman obat murahan ini, dan kerudung pelindung yang kompang camping ini. Kau pikir kau bisa mengatasi wabah, yang bahkan tidak bisa diatasi oleh tabib kekaisaran? Nona Ming Yue, yang mulia tidak akan membiarkan permainanmu ini. Keluarkan perintah itu untuk memproduksi masal cadar pelindung. Besok, bagikan kepada penduduk kota. Rakyat, cendekiawan Jiang telah merancang cara untuk mengobati wabah. Hanya butuh semangkuk ramuan. Dijamin langsung menunjukkan hasil. Beri aku semangkuk. Beri aku mangkuk. Beri aku mangkuk. Cepat, bawakan aku mangkuk. Aku ingin semangkuk. Setengah dari desa kami sudah mati karena wabah ini. Bahkan para ahli paling cakap sekalipun telah dibuat tidak berdaya. Cendekiawan Jing sungguh berbakat. Cendekiawan Jiang adalah tulang punggung negeri Chu kita. Atas nama seluruh keluargaku, aku sangat berterima kasih pada Cendekiawan Jiang. Meringankan kekhawatiran negara adalah tugas seorang subjek. Namun persediaan obat-obatan sangat terbatas. Kita harus memprioritaskan kasus yang paling parah. Harganya hanya 100 keping perak. Untuk menerima semangkuk ramuan penyelamat nyawa ini. 100 wen. Kami adalah pengungsi. Bagaimana mungkin kami punya uang sebanyak itu? 100 keping perak demi nyawa bukan harga mahal. Aku akan mengambil semangkuk. Aku ingin mangkuk juga. Beri aku 3 mangkuk. Aku juga mau 1. Aku juga mau 1. Jiang Poshu, kau masih sama saja. Serakah seperti di kehidupan lampaumu. Namun tanpa dukungan rakyat. Kau telah kalah dalam permainan ini. Kakak Yang Jun, biarkan mereka mulai. Baik. Siapa yang berani menantangku secara langsung? Jiang Mingyue, kau putri buangan dari kediaman Perdana Menteri, berani menghalangi upaya penanggulangan bencanaku. Apakah kau percaya? Apakah kau percaya bahwa saat ini aku akan merobohkan kedaimu? Lihat saja, apakah kau masih bisa hidup untuk itu. Pangeran keempat. Aku datang ke sini atas perintah kekaisaran untuk memberikan bantuan. Cendekiawan Jian, kau benar-benar berani mengancam akan merobohkan kedaiku. Sikap ini adalah sesuatu yang tidak bisa kuterima. Pejabat ini tidak tahu Pangeran keempat datang membantu. Itulah sebabnya aku secara tidak sengaja menyinggung Pangeran keempat. Namun Pangeran keempat, tidak semua orang memiliki bakat untuk penanggulangan bencana.
Jika seseorang mempercayai orang yang salah, seseorang berisiko melibatkan dirinya sendiri. Jing Mingyue adalah putri seorang pelayan. Meski dibesarkan di kediaman Perdana Menteri selama 18 tahun, dia tetap tidak memiliki secuil pun ilmu sejati. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan cendekiawan Jing? Pangeran keempat, benar-benar membawa orang bodoh untuk mengobati wabah. Aku curiga resep mereka juga sama sekali tidak berguna. Mungkin itu bahkan berbahaya bagi kesehatan kita. Kita harus pergi ke kedai cendekiawan Jing dan membeli apa yang bisa menyelamatkan nyawa kita. Benar sekali. Beri aku semangkuk, Pangeran keempat. Kau lihat bagaimana keadaannya. Pesio benar-benar tidak bisa pergi. Begitu epidemi mereda, aku akan datang secara pribadi untuk meminta maaf. The film was Aku tetap ingin translated mangkuk and itu. Mari kita beli narrated by satu mangkuk Media. juga. Semuanya. Rebusan hanya mengobati gejala bukan akar masalahnya. Epidemi ini menyebar melalui percikan napas. Hanya dengan mengenakan cadar pelindung yang telah kami buat, kita bisa mengatasinya hingga ke akarnya. Menekan gejalanya. Selembar kain compang camping. Kau pikir menutupi wajahmu bisa menyembuhkan wabah? Aku tidak percaya itu. Pangeran keempat ini adalah pilihan kaisar untuk menjadi putra mahkota. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan sebegitu dibutakan oleh rasa sukanya, hingga benar-benar mempercayai Jiang Mingyue. Bodoh sekali. Cendekiawan Jing adalah harapan bagi masa depan negeri Chu yang agung. Aku baru saja meminum obat cendekiawan Jing. Gejalaku telah mereda. Aku percaya cendekiawan Jing bisa menyembuhkan penyakit kita. Ini pertama kalinya mereka melihat cadar pelindung. Wajar jika mereka belum bisa menerimanya. Lakukanlah perlahan. Aku tahu. Semuanya. Kalian mungkin tidak percaya bahwa cadar pelindungku dapat menghalangi wabah. Namun hari ini, cadar pelindung kami disediakan tanpa biaya apapun. Siapapun boleh datang untuk mengambilnya. Ini gratis. Lagi pula aku tidak punya uang. Kalau begitu anggap saja kita mencobanya. Kalau begitu beri aku satu. Aku ingin satu. Di sini. Nona Jin menyelamatkan nyawa putraku. Dari bawah kuku kuda kemarin. Dia orang baik. Aku bersedia mempercayainya. Beri aku satu juga. Kalau begitu aku juga mau satu. Kalau begitu beri aku satu juga. Mungkin itu benar-benar berguna. Jangan terburu-buru, jumlahnya cukup untuk semua orang. Setelah kalian mengambil cadar pelindung, kalian boleh datang ke sini untuk menerima pil Ningchun. Dalam 7 hari, gejalanya akan hilang. Ini gratis, itu luar biasa. Masih cukup untuk semua orang. Jangan berebut. Semuanya berbarislah. Jangan cemas. Kaisar telah mengirim orang untuk mengawasi penanganan wabah secara rahasia. Kalau para pengungsi semua pergi kepada mereka, Kaisar pasti akan menganggap resepku tidak berguna. Pesio sangat merasakan penderitaan rakyat. Aku bersedia membayar dari kantongku sendiri untuk mendanai penanggulangan bencana. Sekarang harganya hanya 10 keping perak untuk menerima semangkuk ramuan penyelamat nyawa ini. 10 wen. Kami tidak akan mampu. 100 wen yang awal itu. 10 keping tembaga ini sekarang. Kami bisa mengumpulkannya. Kami mampu membayar itu. 10 wen untuk menyelamatkan nyawa. Itu harga yang murah. Memang. Lanjutkan. Tunggu. Jiang Pezhu mencelakai kalian semua. Rebusannya terlalu keras. Itu akan merusak fondasi tubuh kalian dan merenggut nyawa kalian. Aku pikir kaulah yang ingin mencelakai orang. Kau hanya iri karena cendekiawan Jing punya obat yang manjur. Kau terbakar rasa iri, bukan? Mari kita pergi. Berikan padaku, aku ingin satu mangkuk. Harganya murah, aku pasti mau. Yang ini lebih bisa dipercaya. Jiang Mingyue, kau pikir dengan mengambil sepotong kain usang dan pamer di sini, kau bisa mencuri perhatianku? Metode penyembuhan wabah milikku ini adalah sesuatu yang kusimpulkan setelah mencari melalui teks-teks medis kuno. Itu bukan sesuatu yang seseorang sepertimu yang tidak memiliki sedikit pun pengetahuan bisa komentari. Kabar baik, kabar baik. Selamat cendekiawan Jiang. Kaisar telah mendengar tentang keberhasilanmu menangani wabah dan telah mengeluarkan dekret kekaisaran untuk mempromosikanmu menjadi asisten menteri sekretariat. Jiang Mingyue, apakah kau lihat? Pemenang telah diputuskan. Di depanku, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di sini? Obat itu membunuh mereka, obat itu membunuh mereka. Tuan muda, mati. Mereka mati. Apel, mati. Dia meminum obat cendekiawan Jing. Itulah sebabnya ini terjadi. Ada sesuatu yang salah dengan obat ini. Obat ini benar-benar bermasalah.
Itu sama sekali tidak mungkin. Obatku baik-baik saja. Ini dia. Ini dia. Tubuhnya sendiri sudah gagal. The film was Bagaimana? translated and narrated Apakah by kalian merasa lebih baik? Aku merasa jauh lebih baik. Nona Jian, pilmu benar-benar obat ajaib. Terima kasih banyak kepada Nona Jian karena telah menyelamatkan nyawaku. Jika kalian ingin menghindari infeksi sekunder, kalian harus mengenakan cadar pelindung. Aku akan mengambil satu juga. Beri aku satu. Beri aku satu juga. Beri aku satu juga. Itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Mingyue-ka. Jiang Posho, kau telah menyalahgunakan ramuan obat beracun untuk mencelakai nyawa rakyat. Kejahatan apa yang harus dijatuhkan kepadamu? Selama semua orang disiplin mengenakan cadar pelindung, aku menjamin, dalam 7 hari, wabah di kota ini akan diberantas sepenuhnya. Kau binatang kejam dan berkhianat, obat yang merenggut nyawa. Dan kau berani menjualnya seharga 100 wen. Jika bukan karena Nona Jin ada di sini, kita semua pasti sudah mati. Jika Kaisar tahu bahwa dia mempermainkan nyawa manusia dan bahkan mengangkatnya sebagai menteri, dia pasti akan menghukumnya dengan hukuman mati. Itu dia. Yang mulia, resep ini diberikan kepadaku oleh Jiang Mingyue. Upaya untuk membahayakan rakyat ini adalah kejahatan berat. Dan itu juga dia, pangeran keempat. Aku hanya dibutakan oleh keserakahan sesaat. Dan itulah sebabnya aku menyalahgunakan resep Jiang Mingyue. Tetapi aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Aku memohon pangeran keempat untuk melihat kebenaran. Jiang Posho, aku menunggumu untuk mengakui dirimu sendiri. Mencuri resep Nona Jiang untuk mengobati wabah, lalu menghinanya beberapa saat yang lalu. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Meskipun dia adalah penipu yang mencuri reputasi orang lain, resep beracun itu memang bukan miliknya. Nona Jian, tidakkah kau berhutang penjelasan kepada kami? Pangeran keempat, meracuni rakyat, mengganggu penanganan wabah, termasuk kejahatan serius. Kaisar telah memerintahkan kami untuk menahan Nona Jian demi penyelidikan. Aku mempercayai Ming Yun. Dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk mencelakai rakyat. Resep Jiang Posho memang dicuri dariku. Pangeran keempat, pelakunya sudah mengaku. Aku harap kau tidak mempersulit kami lagi. Bawa dia pergi. Tunggu, siapa yang bilang resepku beracun? Jiang Mingyue, begitu banyak orang meminum obat yang kau berikan, dan mereka semua memuntahkan darah. Apalagi yang ingin kau katakan untuk membela diri? Bagaimana ini mungkin? Jiang Posho, kau bahkan tidak memahami khasiat tanaman obat, namun kau berani menyalahgunakan resepku. Aku. Semuanya. Dalam resep ini, terdapat beberapa tanaman obat yang sangat bergizi, yang merupakan barang yang rakyat jelata tidak akan pernah lihat seumur hidup mereka. Meskipun efeknya kuat, tubuh kalian terlalu lemah untuk menangani nutrisi sebesar itu. Bagi mereka yang lemah, itu akan menyebabkan kematian mendadak. Hanya menggunakan radiksi satidi sebagai suplemen, khasiatnya bisa diredam. Jadi begitu rupanya, Jin Koyo si munafik itu. Pria yang mengejar ketenaran dan reputasi, mencuri resep Nona Jing, dan menyebabkan hilangnya nyawa, dia pantas mati. Pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Ming Yui telah dewasa. Hanya dengan beberapa patah kata, dia menjebak Jiang Posho untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kakak Yan Jun tidak menyiapkan panggung untukku, tidak peduli seberapa baik penampilanku, itu tidak akan ada gunanya. Kau receh. Kau telah memberiku penghinaan yang begitu besar hari ini.
Suatu hari aku akan membuatmu membayar dengan darah, cendekiawan Jiang, karena memakai strategi orang lain secara tidak sah dan menyebabkan kekacauan di antara rakyat. Kejahatan serius semacam ini, kau harus secara pribadi menjelaskan dirimu kepada Kaisar. Tidak, aku tidak melakukannya. Bawa dia pergi. Cepat kembali ke kediaman Perdana Menteri dan minta ayahku datang dan menyelamatkanku. Minta ayahku datang dan menyelamatkanku. Aku punya kabar baik. Aku punya kabar baik. Katakan padaku lebih dulu. Hanya dalam 1 hari, wabah di antara para pengungsi di 4 penjuru ibu kota, sebagian besar telah mereda. Dalam 3 hari, wabah ini seharusnya sudah hilang sepenuhnya. Min Yue, aku tahu kau pasti bisa melakukannya. Dalam waktu sesingkat ini, untuk mengatasi wabah, bahkan menteri paling cakap di istana tidak akan mampu mencapai ini. Kalau begitu Pangeran keempat, apakah ada imbalan untukku? Tentu saja. Orang-orangku telah menemukan Perdana Menteri Jian. Benarkah? Di mana ayahku? Bawa aku menemuinya segera. Min Yue, jangan terlalu cemas. Aku sudah mengatur kuda-kuda cepat. Paling lambat dalam 3 hari, Perdana Menteri Jiang akan dikembalikan. 3 hari dari sekarang adalah perjamuan Istana Agung. Di kehidupanku yang lampau pada hari ini, Jiang Poshu menggunakan puisi-puisi yang kutinggalkan untuk mencuri perhatian di perjamuan. Kaisar tidak hanya memberinya jabatan tinggi dan gaji, tetapi juga menganugerahkannya pernikahan. Dia benar-benar naik ke puncak dalam 1 langkah. Jika aku mengungkap identitasnya sekarang, itu pasti akan membuat hidupnya sengsara. Min Yue, ada apa denganmu? Mengapa kau begitu diam? Apakah kau kesakitan? Aku merasa semakin pedih untukmu. Karena diusir dari kediaman Perdana Menteri oleh keluarga yang pernah kau sayangi. Kau pasti merasa sangat sedih juga. Mereka yang membuangku tidak pernah menjadi keluargaku yang sebenarnya. 3 hari kemudian, entah mereka manusia atau iblis, aku akan melihat mereka dibawa ke permukaan dan menjadi abu. Yang mulia, kolaborasimu dengan Nona Jian untuk memerangi wabah telah menunjukkan keberhasilan awal. Kaisar telah memanggilmu ke istana untuk memberikan penghargaan atas jasamu. Bagus, pergilah, kakak Yang Jun. Aku pasti akan mengajukan petisi kepada Kaisar untuk menganugerahimu gelar dan memulihkan identitas aslimu. Nona Jian, Kaisar berada di Pasar Timur, di hadapan seluruh rakyat ibu kota, menghukum berat Jiang Poshol. Kau boleh pergi dan menyaksikannya sendiri. Jiang Poshol mencuri formula penyembuh wabah dari orang lain dan mencelakai rakyat jelata. Pangkat resminya dengan ini diturunkan. Dan dia akan menerima 80 cambukan rotan sebagai peringatan bagi semua. Pukul. Ayah nenek, selamatkan aku. Aku adalah putra San dari kediaman Perdana Menteri. Namun dia putri seorang pelayan. Telah menyebabkan aku begitu terhina. Suatu hari aku pasti akan membuatnya membayar 100 kali lipat. Jiang Poshu, ini baru permulaan. Ayah, nenek, ibu baru-baru ini tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan kakak. Aku akan pergi ke apotik untuk membelikannya obat. Pergilah kalau begitu. Anakku, keluarga Jiang kita hanya memiliki Po Ea sebagai satu-satunya pewaris kita. Bunuh Jiang Mingyu untukku. Balaskan dendamnya. Ibu, jangan khawatir. Pashu adalah darah dagingku sendiri. Aku tentu tidak akan membiarkannya menderita ketidakadilan seperti itu. Kakak Mingyue, Yuyan, mengapa kau di sini? Ibu memintaku untuk membawakanmu uang perak. Sekarang setelah kau diusir dari kediaman Perdana Menteri, beberapa hari terakhir ini, sudah menemukan tempat tinggal.
Apakah kau menderita? Aku menyebabkan Jiang Poso dihukum oleh kaisar. Apakah kau tidak menyalahkanku? Kakakku Yo dihukum karena dia melakukan kesalahan. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kakak Mingyue. Kau benar-benar saudara perempuanku sendiri. Bahkan dikelilingi oleh orang-orang jahat. Kau tidak terpengaruh. Saudara kandung. Hati-hati. Mengapa ada satu lagi? Tuan telah memerintahkan. Semua orang di sekitar Jiang Mingyue harus dilenyapkan. Serang. Yuyan, kakak Mingyue, aku tidak bisa berlari lagi. Kau harus pergi. Tidak, jika kita pergi bersama. Lari. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Lari cepat. Kejar mereka. Larilah dengan cepat. Tanda lahirmu. Mengapa bisa sama persis dengan milikku? Karena kita adalah saudara kandung yang sebenarnya. Oleh karena itu, Jiang Poyo adalah orangnya, yang merupakan putra pelayan itu. Karena ayah mengetahui semua ini, mengapa dia tidak mengungkapkannya, identitas aslimu kepada semua orang? Dan mengapa dia membiarkan Jiang Poyo terus menyakitimu? Karena dia juga bukan ayah kandungku. Aku tahu kau tidak bisa mempercayainya. Awalnya aku pun meragukan diriku sendiri. Karena mereka terlihat sangat mirip. Tapi ayah adalah seorang sarjana. Dan dia tidak kidal. Namun sejak dia kembali ke kediaman Perdana Menteri, aku menemukan bahwa dia kidal. Jika kau ingin memverifikasinya itu tidak sulit. Ada darah di sini. Mereka ada di dekat sini. Kau pergi duluan. Target mereka adalah aku. Karena target mereka adalah kau, maka aku tidak bisa pergi. Kau baru saja menyelamatkanku. Kali ini, giliranku yang menyelamatkanmu. Wanita keji, mari kita lihat kemana kau lari kali ini. Aku Jing Yuyan, putri sah dari kediaman Perdana Menteri. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Ayahku adalah menteri saat ini. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, lihat apakah dia tidak akan membuat kalian para bajingan dicincang dan diberikan kepada anjing-anjing. Leontin giok di tangannya, persis sama dengan milik cendekiawan Jiang. Bagaimana jika kita benar-benar melukai putri menteri secara tidak sengaja? Pergi. Temukan Jiang Mingyue. Dengan aku di sini, tak seorang pun dari kalian akan menyentuh kakak Mingyue. Wanita keji, berani-beraninya membunuh kakakku. Kau sedang menjemput ajang. Kakak Mingyue, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Aku harap kau bisa tetap aman dan meloloskan diri dari bencana ini. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu? Seumur hidupku, belum pernah ada orang yang memilihku dengan begitu teguh, atau memperlakukanku dengan begitu baik. Kakak Mingyue, terlepas dari apakah kau adalah kakak kandungku, aku pasti akan membantumu. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Aku akan mengantarmu kembali ke kediaman Perdana Menteri terlebih dahulu. Ayah, The film was Jiang Mingyue yang tidak tahu berterima translated kasih and itu. narrated by M. Dia Media. mengabaikan jasa kami dalam merawatnya di kediaman Perdana Menteri. Dan tidak menunjukkan belas kasihan padaku sama sekali. Menyebabkan aku dihukum oleh kaisar. Kau tidak boleh membiarkannya pergi. Tenanglah Paishol. Si wujud hina itu tidak akan hidup melewati malam ini. Fan. Namun ayah adalah seorang cendekiawan dan terbiasa menggunakan tangan kanannya. Tetapi aku menemukan otot di lengan kirinya.
lebih berkembang daripada tangan kanannya. Tidak sulit untuk memverifikasi apa yang kau katakan. Mungkinkah apa yang dikatakan kakak Mingyue adalah benar semuanya? Ayah, aku telah secara khusus menyiapkan obat herbal untuk kakak agar meredakan nyeri dan memar. Kakak, minumlah selagi hangat. Yuyan kita masih yang paling bijaksana dan penuh perhatian. Dia tampak seperti seorang nona muda yang anggun. Dari kediaman Perdana Menteri kita, dia jauh lebih baik daripada Jiang Mingyue itu. Biar aku yang melakukannya. Ini semua salahku. Aku selalu begitu ceroboh dan tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Cukup. Kau boleh pergi duluan. Kakak Mingyu benar. Dia terbiasa menggunakan tangan kirinya. Dia sama sekali bukan ayah. Tuan, mereka berdua sudah mati. Apel. Keduanya sudah mati. Orang yang membunuh kakakku memang dikirim oleh ayah dan anak itu. Aku harus menemukan bukti untuk membantu kakak Mingyue memulihkan identitasnya. Ayah. Sejak ayah menghilang dan tiba-tiba kembali, perhatian ayah kepada Poer jauh lebih besar daripada 20 tahun terakhir digabungkan. Poer, aku pasti tidak akan mengecewakan ayah. Bagaimanapun kita adalah ayah dan anak. Jika aku tidak peduli padamu, lantas kepada siapa lagi aku harus peduli? Mingyue, siapa yang menyakitimu seperti ini? Aku pasti akan menggiling tulangnya menjadi debu untuk menebus kesalahan padamu. Apakah pangeran keempat yang begitu halus dan anggun juga memiliki sisi yang begitu kejam? Untukmu. Bahkan jika tanganku harus berlumuran darah dan aku harus menjadi iblis, aku tidak akan ragu. Luka Jiang Pozu jauh lebih parah daripada lukaku. Kulitnya terkoyak. Tulangnya hancur. Aku khawatir dia akan terbaring di tempat tidur selama lebih dari sebulan. Dia juga berasal dari kediaman Perdana Menteri. Seharusnya aku tidak membiarkan mereka hidup sampai hari ini. Jangan pergi. Aku kesakitan. Luka itu sudah terlalu lama diabaikan. Darahnya sudah menghitam. Jika tidak segera diobati, kau akan kehilangan lengan ini. Aku baru saja mengobatinya. Pangeran keempat tiba-tiba masuk dan memotong pembicaraanku. Anda harus memberi kompensasi padaku. Anda memberiku. Memberimu apa? Berikan aku seumur hidup untuk mengobati luka-lukamu. Akulah yang gagal menepati janjiku. Dan sekali lagi, membiarkanmu terluka. Pangeran keempat tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Luka ini adalah sesuatu yang sengaja kulakukan. Pernahkah Anda mendengar tentang taktik menyakiti diri sendiri? Luka kecil yang sepele demi mendapatkan kepercayaan kakakku. Sangatlah sepadan. Kau sudah gila. Bagaimana kau bisa memakai menyakiti diri sebagai alat tawar? Mingyue, kau bisa mencoba mempercayaiku. Tidak perlu memaksakan dirimu dalam segala hal. The film was translated and narrated by M Media. Berkat rahmat langit, Kaisar mengeluarkan dekret. Jiang Mingyue memberi kontribusi besar melawan wabah, dan dianugerahi 100 meter tanah subur, 10 peti perhiasan, serta 10.000 liang emas dan perak. Nona Jiang, segeralah terima dekret ini dengan penuh rasa syukur. Maafkan kelancanganku namun, Mingyue juga ingin meminta kepada Kaisar satu dekret kekaisaran lagi untuk perjamuan agung istana 2 hari lagi. Mingyue, aku ingin memasuki istana untuk merayakannya. Aku baru saja hendak memberitahumu. Kaisar menghargai bakat Nona Jian, dan khusus memberimu tanda pinggang untuk keluar masuk istana sesuka hati. Di masa lalu, Jiang Poshou berjasa dalam wabah, dan Kaisar memberinya tanda pinggang untuk keluar masuk istana. Namun dia menggunakan kemudahan ini untuk mendekati sang putri.
dan bahkan menggunakan puisi-puisi yang kutulis untuk memenangkan hati sang putri. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkannya merampas bahkan separuh dari prestasiku. Yang mulia, karena Anda telah menemukan Perdana Menteri, mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Nona Mingyue? Mingyue sudah dekat dengan Perdana Menteri sejak kecil. Jika dia melihat Perdana Menteri Jian dalam keadaan cacat seperti itu, dia pasti akan sangat terpukul. Namun Anda sudah berjanji kepada Nona Jian bahwa dalam 3 hari, Anda akan membawa Perdana Menteri Jian kembali. Namun hanya dalam 3 hari yang singkat. Bagaimana mungkin tubuh dan penampilan Perdana Menteri Jian bisa di... Kau saat ini adalah orang yang sedang didakwa. Hanya karena perantaraan sang putri, Kaisar mengizinkanmu untuk menghadiri perjamuan malam ini. Jangan bertindak gegabah. Tenanglah ayah. Putri Feining telah membantuku menghalangi wanita celaka Jiang Mingyue itu. Dia sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk membuat masalah di perjamuan istana. Bagus. Hari ini di hadapan para pejabat sipil dan militer adalah waktu terbaik bagiku untuk membuktikan diri di hadapan Kaisar dan mendapatkan kembali perkenannya. Wangi tertinggal saat lengan sutra bergoyang. Teratai merah hanyut dalam kabut musim gugur. Kaisar, aku diliputi oleh momen inspirasi dan menyusun 2 baris ini. Aku harap aku tidak mengganggu suasana hati Anda. Aku memohon pengampunan Kaisar. Tuan Jiang sungguh berbakat karena bisa membuat mahakarya di tempat. Mendapatkan kembali dukungan kekaisaran hanyalah masalah waktu. Puisi yang indah, puisi yang indah. Dengan bakat seperti itu, Sarjana Jian, bagaimana mungkin aku bisa menghukummu? Kaisar, aku telah merenung dalam pengasingan akhir-akhir ini, dan telah menyusun puluhan puisi untuk mengungkapkan ketulusanku. Puisi-puisi cendekiawan Jing, yang satu pun bisa mencatat sejarah. Hanya dalam beberapa hari singkat, dia telah menyusun puluhan. Mungkinkah bahwa dia adalah makhluk abadi yang turun ke bumi? Dengan bakat seperti itu, jika dia melayani negara, dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Beruntunglah si bodoh Jiang Mingyue itu. Selama bertahun-tahun ini, menulis cukup banyak puisi. Ayah, Kemarilah Ning Er. ayah. Tuan Jing begitu brilian. Mengapa tidak memulihkan posisi resminya? Biarkan dia terus melayani Anda di istana kekaisaran. Ini, Ayah, penilaianku terhadap orang tidak pernah salah. Mohon kabulkan permintaan putrimu dan pulihkan posisi Tuan Jing. Tidak, promosikan dia agar dia memiliki lebih banyak kesempatan untuk melayani Anda dan istana. baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Pulihkan posisi resmi Jiang Paoshou. Wangi tertinggal saat lengan sutra melambai. Melambai tertiup angin di atas puncak awan biru. Teratai merah hanyut dalam kabut musim gugur. Muncul dari air di dekat kolam dedalu yang lembut. Bait yang sempurna. Pola nadanya sangat selaras. Seolah-olah ditulis oleh orang yang sama. Aku hanya tahu sebelumnya bahwa cendekiawan Jing adalah ahli puisi. Aku tidak tahu bahwa Nona Jing juga memiliki bakat seperti itu. Pangeran keempat. Mingyue memiliki bakat puisi yang luar biasa. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Menjawab ayah. Mingyue tidak suka menyombongkan diri dan tidak pernah mengklaim pujar atas jasanya sendiri. Namun kedua puisi ini memiliki gaya yang sama. Seolah-olah berasal dari tangan yang sama. Di antara kalian, mungkinkah ada seseorang yang telah menjiplak karya orang lain dan mencoba menipuku? Kaisar, Kaisar, Mingyue telah paling dekat denganku sejak kecil. Jadi puisinya secara alami mewarisi gayaku. Jiang Mingyue, mengingat kediaman Perdana Menteri, membesarkanmu. Jika kau mengatakan yang sebenarnya sekarang, kau akan menyeret seluruh keluarga dalam kematianmu. Kakak, kematianmu sendiri sudah cukup.
Mengapa menyeret seluruh keluarga bersamamu? Kaisar, kakakku mengklaim bahwa puisiku dipelajari darinya. Mengapa tidak membiarkanku bermain permainan duel puisi dengannya? Jiang Mingyue, ini adalah istana kekaisaran. Beraninya kau bertindak begitu lancang. Kaisar, aku gagal mendidiknya dengan benar. Aku akan membawa wanita memalukan ini pergi dan mendisiplinkannya. Jiang Mingyue, bagaimana kau ingin bermain? Di zaman kuno Choshi menyusun puisi dalam 7 langkah. Mengapa kita tidak menetapkan batas 7 langkah? Susunlah sebuah puisi di tempat. Siapapun yang tidak bisa akan mati. Ya, aku menerima. Sebelum Jiang Mingyue meninggalkan kediaman Perdana Menteri, dia meninggalkan ratusan puisi. Aku telah menyalin semuanya dan memberikannya kepada sang putri. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin dia bisa menyusun lebih banyak puisi daripada aku? Jiang Mingyue, jadi apa masalahnya jika Pangeran Keempat melindungimu? Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Ayah, putrimu sudah lama tidak melihat duel puisi yang begitu seru. Anda seharusnya setuju saja dengan syarat mereka. Karena kalian semua setuju, maka aku akan menjadi saksi bagi kalian semua. Pergilah ke istanaku dan bawakan aku setiap puisi yang ditulis oleh Tuan Po. Saat tidak ada yang melihat, selipkan itu kepada Tuan Po. Baik. Ada yang tidak beres. Istana Chunxi terbakar. Putri ini bencana. The film Segala was sesuatu di translated istana and telah narrated dilahap by oleh api. Media. Termasuk puisi-puisi itu. Apel, kebakaran. Istana Chunxi terbakar. Mengapa Anda panik, kakak? Taruhan telah ditetapkan. Apakah Anda berniat untuk mengingkarinya? Nona Jin Mingyue, Putri Faining meminta kehadiranmu. Hanya dengan melucuti Jiang Poshu dari perlindungan sang putri, aku bisa menghancurkannya sepenuhnya. Aku akan merepotkanmu untuk memimpin jalan. Kaisar, kebakaran di istana sang putri adalah masalah serius. Mungkin kita harus menghentikan perjamuan dan menangani kebakaran itu terlebih dahulu. Memadamkan api adalah tugas pelayan istana. Mingyue benar. Taruhan telah ditetapkan dan tidak boleh diganggu. Jika tidak ada apa-apa di kepalamu, kakak, mungkin sebaiknya kau biarkan Mingyue yang maju lebih dulu. Mingyue, biarkan kakakmu pergi terlebih dahulu. Kakak memberimu kesempatan untuk hidup. Selama sebelum aku menyelesaikan puisi ini, kau berlutut di hadapanku, di hadapan Kaisar, dan bersujud, mengakui bahwa kau salah. Aku akan membatalkan taruhan itu, dan mengampuni nyawamu. Itu tidak perlu. Kapan bulan akan bersinar terang dan jernih? Kuangkat cawan anggur, dan bertanya pada langit. Bagus, Bagus. puisi yang indah. Puisi yang sungguh indah, di seluruh negeri Chu, selain Tuan Muda Jiang. Siapa lagi yang bisa menyusun bait-bait brilian seperti itu dalam satu langkah? Nona Jin bersikap terlalu sombong. Hari ini, dia kemungkinan besar akan menemui ajalnya. Di sini di istana. Apa maksud menyusun dalam satu langkah? Ini jelas puisi yang kuimpikan saat aku berusia 7 tahun. Dan kutuliskan keesokan harinya. Aku tidak tahu musim apa ini di surga. Di istana-istana di atas sana. Bagus. Aku ingin menunggangi angin dan kembali ke sana. Namun aku takut pada menara Jiao dan aula kristal. Akan terasa terlalu dingin. Terlalu dingin. Bagaimana bunyi baris itu tadi? Bahkan jika Tuan Muda Jing tidak menyelesaikan paruh kedua, itu sudah cukup untuk mengalahkan Jing Mingyue. Si bodoh Jing Mingyue itu mungkin tidak bisa menyusun satu baris pun. Mingyue, jika kau mengakui kekalahan sekarang dan memohon belas kasihan pada kakakmu,
Mungkin belum terlambat. Puisi yang baru saja dia bacakan adalah yang terindah yang pernah kudengar dalam beberapa dekade terakhir. Mengaku kalah. Baginda, Ming Yue sanggup mengakui apapun. Namun hamba tidak tahu bagaimana cara menulis kata kalah. Di tempat setinggi ini, takkan tahan dinginnya. Aku menari bersama bayanganku yang jernih. Itu jauh lebih baik daripada berada di dunia manusia. Puisi yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuan Muda Jian. Dia justru telah menyelesaikannya. Cahaya itu menyinari paviliun merah dan mereka yang tak tidur. The film was translated and narrated by Semoga kita semua diberkati dengan umur panjang. Meski terpisah jarak, kita berbagi keindahan bulan yang sama. Kakak, kau telah kalah. Apakah kau akan memenuhi taruhan itu sendiri? Atau perlukah aku membantumu? Kau. Sepertinya kakak. Kau ingin aku mengantarmu pergi? Tidak. Kakak, taruhan itu. Bukankah kau sendiri yang menyetujuinya? Seorang pria setinggi 7 kaki. Mengapa kau begitu ketakutan? Jing Mingyue. Puisi barusan itu, kau pasti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya dan melafalkannya dari ingatan. Namun apa yang telah kita sepakati adalah menyusun puisi di tempat. Kau bilang aku pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah bahwa Jiang Toshou sudah kehabisan akal dan menggunakan puisi-puisi lama untuk memenuhi kuota? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ojo telah menulis ratusan puisi untukku. Bagaimana mungkin dia menggunakan puisi lama untuk memenuhi kuota? Jelas kau yang tidak tahu malu dan mencuri bait-bait Tuan Jing. Putri, kau tahu situasiku. Kau harus membantuku. Aku sungguh tidak ingin mati. Jing Mingyue, kau berbicara liar di hadapan kaisar dan mencuri reputasi orang lain. Hari ini putri ini akan mengeksekusimu untuk membersihkan istana. Jing Mingyue, kau berani melukai putri ini. Aku hanya bertindak untuk membela diri. Cukup Feining. Bertindak segila itu demi seorang pria. Merusak martabat keluarga kekaisaran kita. Perilaku macam apa ini? Mundur. Jiang Mingyue, bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa bagian akhir dari puisi itu disusun olehmu? Baginda, aku telah melihat Jiang Mingyue tumbuh sejak dia masih kecil. Dia hidup jauh di dalam kamar-kamar bagian dalam dan hampir tidak pernah membaca satu buku pun. Bagaimana mungkin dia bisa menyusun puisi? Aku bisa bersaksi bahwa bagian akhir puisi itu pastilah sesuatu yang dia dengar dari Pai Shou di suatu waktu dan diam-diam menghafalnya. Jiang Mingyue, apakah kau sadar bahwa menipu yang mulia adalah kejahatan berat? Apakah seluruh keluargamu mencoba membodohiku? Pengawal. Kaisar, Mingyue tidak perlu membuktikan dirinya. Karena di seluruh dunia ini, hanya aku yang bisa menyusun puisi dalam 7 langkah. Jika Kaisar tidak mempercayaiku, Mingyue bisa untuk siapapun yang hadir di sini menyusun sebuah bait. Saat ini juga. Bagi siapapun yang hadir di sini, bahkan Tuan Muda Jian tidak akan berani menjamin bahwa dia bisa melakukan hal yang sama. Nada bicara Nona Jian cukup arogan. Menyusun puisi berdasarkan orang, itu tentu saja hal yang baru. Demi menghormati Pangeran keempat, aku akan membiarkanmu mencoba. Maka karena aku diberkati oleh dukungan Pangeran keempat, puisi pertama Mingyue akan didedikasikan untuk beliau. Lalu mengapa kau tidak pernah menulis satupun untukku? Matahari terbenam sebutir kacang merah telah memenuhi langit dengan kerinduan. Tatapan yang tertinggal kedalaman yang tak terhingga. Seolah kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya.
Nona Jiang dan pangeran keempat telah menjadi kekasih masa kecil. Nasib mereka pastilah sudah ditakdirkan di kehidupan lampau. Puisi ini sangat indah. Jika Kaisar tidak memberikan dekret pernikahan bagi mereka, akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. The Bait film was ini translated and mengingatkanku narrated by M. pada Media. mendiang permaisuri. Di kehidupan yang manakah aku akan bersatu kembali dengannya? Karena puisi Nona Jian begitu brilian, sungguh tidak perlu untuk menjiplak karya cendekiawan Jian. Mungkinkah orang yang tidak bisa menulis puisi sebenarnya adalah cendekiawan Jian? Apa sulitnya menyusun puisi cinta? Jiang Mingyue, bukankah kau bisa menulis puisi tentang orang-orang? Kalau begitu sekarang juga, susunlah satu untukku dan ayahku. Apakah kau yakin bahwa kau ingin aku menyusun puisi untuk kalian berdua? Jiang Mingyue, apakah kau tidak mampu melakukannya? Kau hanya bersikap untuk merusak reputasi kakakmu. Ini sungguh jahat. Seseorang sepertimu pantas dipermalukan dan menemui akhir yang menyedihkan. Puisi untuk kalian berdua sudah selesai. Tikus lumbung itu sebesar gantang. Ia tak lari saat melihat orang membuka gudang. Para prajurit tak punya gandum rakyat kelaparan. Siapa yang mengirimnya setiap hari ke mulutmu? Apakah Nona Jiang menyiratkan bahwa Tuan Muda Jian adalah pejabat korup? Kau. Dengan wabah yang merajalela baru-baru ini, Tuan Muda Jian masih menjual ramuan obat dengan harga selangit. Tampaknya Tuan Muda Jiang tidak berbeda dengan tikus raksasa. Dan bukan hanya itu, jika puisi-puisi Jiang Puyo semuanya dicuri dari Nona Jing, maka dia tidak lain hanyalah seorang pencuri yang mencuri ketenaran. Kau berbohong. Tidak menghormati orang tua di masa muda. Tak ada yang bisa dibanggakan di masa dewasa. Dan tidak mati di masa tua adalah sebuah wabah. Kau. Ayah. Jiang Mingyue, sekalipun kau adalah putri palsu yang sengaja ditukar oleh para pelayan, ayah telah membesarkanmu selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana mungkin kau menulis bait-bait jahat untuk menghinanya? Sekalipun Tuan Muda Jiang memiliki kesalahan, Perdana Menteri Jiang tetaplah pejabat yang jujur dan tidak korup. Bagaimana mungkin Nona Jian menghinanya juga? Nona Jing, meskipun kau memiliki bakat tiada tara dalam bersyair, kau sungguh berhati batu. Begitu tidak hormatnya kepada ayah yang membesarkanmu bertahun-tahun. Kaisar, negeri Chu yang agung diperintah dengan kebajikan dan bakti. Jiang Mingyue tidak berbakti dan tidak punya hati. Tidak menghormati ayahnya. Mohon Kaisar menghukumnya dengan berat. Apakah kau bahkan layak mendapatkan rasa hormat Mingyue? Mantra apa yang telah Jiang Mingyue berikan padamu, hingga kau mengabaikan semua rasa kepatutan, hanya untuk membelanya? Atau apakah kau seperti dia? Tidak lagi menghormati ayahmu sendiri. Putramu tidak memiliki niat seperti itu. Hanya saja, pria ini bukanlah orang yang membesarkan Mingyue selama 18 tahun, Perdana Menteri Jian. Apa katamu? Bawa masuk Perdana Menteri Jian. Bukankah Perdana Menteri Jiang sudah ada di sini? Mungkinkah di dunia ini ada Perdana Menteri Jin yang lain? Jiang Mingyue, permainan apa yang sedang kau mainkan sekarang? Ayah, ayah, Hamba yang rendah Jiang Hong memberi hormat kepada Kaisar. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana bisa ada 2 Perdana Menteri Jian? Baginda, dalam perjalanan ke selatan untuk memberikan bantuan bencana, aku disergap oleh bandit. Aku tidak sengaja jatuh dari tebing dan kehilangan kontak dengan istana kekaisaran. Setelah aku pulih dari cederaku dan kembali ke ibu kota dengan susah payah, aku menemukan bahwa identitasku telah diserobot oleh orang lain. Kau mengoceh omong kosong. Akulah yang sebenarnya. Jiang Hong yang asli. Baginda, aku telah mengabdi sebagai pejabat selama beberapa dekade dan selalu menikmati kepercayaan Baginda. Pria ini menyamar sebagai diriku dengan niat jahat. Dia pasti berencana Film untuk was mengguncang istana. translated and narrated by M. Media.
Pangeran keempat. Katakan padaku, apakah ini Perdana Menteri Jiang yang asli? Ayah, dalam perjalananku kembali, di antara para pengungsi, aku kebetulan menemukan Perdana Menteri Jiang. Dia sedang memegang dokumen-dokumen yang kau kirimkan untuk bantuan bencana. Begitulah cara aku bisa memastikannya. Memang ini adalah segel kekaisaranku. Dokumen-dokumen ini asli. Berpura-pura jadi pejabat setia untuk mengacau istana adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Pengawal, seret dia pergi. Tunggu. Kaisar, Kaisar, Kaisar. Selembar dokumen saja tidak cukup untuk menentukan identitas ayahku. Ayah baru-baru ini menggunakan token kekebalan kekaisaran untuk menyelamatkan nyawaku. Jika Anda mengizinkan saya, anak kandungnya sendiri untuk berbicara, pria di sampingku ini adalah ayah kandungku. Aku punya ide bagus untuk membuktikan siapa Perdana Menteri yang asli. Setahun yang lalu aku bermain catur dengan Perdana Menteri Jiang di Taman Kekaisaran. Apakah kalian berdua menteri ingat pertandingan itu? Siapa yang menang pada akhirnya? Pertandingan itu adalah Ayah. Ayah, Perdana Menteri Jiang belum pulih dari cedera parahnya. Jadi saat mencoba mengingat masa lalu, dia kelelahan dan pingsan. Kalian semua, bawa Perdana Menteri Jiang kembali untuk beristirahat. ya. Orang tua licik itu. Kalau begitu kau bicara duluan. Ini menggunakan tipu muslihat yang sudah digunakan orang lain. Bukankah itu terlalu bodoh? Karena kau tidak bisa mengingat menteri, pergilah ke Taman Kekaisaran dan berlututlah. Kau boleh bangkit hanya jika kau ingat. Terima kasih, Kaisar. Aku akan segera pergi. Tidak ini, ayah. Kaisar, aku juga akan pergi untuk membantu ayahku mengingat. Kakak, apakah kau sudah lupa taruhan kita? Bahwa identitas ayahku adalah sebuah misteri. Sebagai anaknya, sekalipun aku harus mati, aku harus menunggu mereka untuk pembunuhan di ruang tahta. Bagaimana dia berani menyerang? Gadis ini brilian dan tiada tara. Namun metodenya kejam. Jika dia benar-benar menikahi pangeran keempat, akankah dia menyerangnya juga? Jangan khawatir, kakak. Setelah kau mati, aku akan membakar persembahan kertas untukmu dan memberitahumu siapa ayah yang sebenarnya. Menyingkirlah. Yang Mulia Kaisar, Ming Yui telah memenuhi taruhan tersebut. Mengenai dirinya, apakah dia hidup atau mati? Itu tergantung pada kehendak langit. Gadis ini terlalu kejam. Hamba yang rendah ini mohon pamit. The film was translated and narrated by M Media. Berhenti berpura-pura, bangunlah.
Seperti yang diharapkan. Nona Mingyue sungguh luar biasa. Jangan katakan padaku bahwa di pergelangan tanganmu tidak ada bekas luka seperti milik ayahku. Lagi pula ayahku adalah seorang sarjana. Bagaimana mungkin dia bisa membawa begitu banyak senjata tersembunyi di tubuhnya? Katakan padaku dengan cepat, di mana ayahku sekarang? Mingyue, aku tidak berniat menipumu. Aku hanya... Apakah itu ayah? Kondisinya sedang tidak baik saat ini. Ya, Bawa aku menemuinya segera. ya, Ayah. jangan khawatir. Jika Perdana Menteri benar-benar telah diculik, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku akan menemukannya untukmu. Apa yang The film was kau katakan tentang translated mengorbankan and nyawamu? narrated Bicara by soal M. kematian Media. seperti itu. Ayah. Dari mana saja kau? Putrimu mengira bahwa kau membuatku takut setengah mati. Mengira apa? Bahwa Ayal, seperti sebelumnya, dicelakai oleh orang-orang licik. Pangeran keempat telah mengerahkan pengawal pribadinya untuk berjaga di sekitar klinik ini. Orang biasa bahkan tidak bisa mendekatimu. Karena kau selamat ayah, maka beristirahatlah dengan baik dan kumpulkan kekuatanmu. Dalam 3 hari, kita akan mengungkap wajah asli dari penipu itu. Sepertinya, kita salah paham terhadap Yuyan. Meskipun wataknya lemah, dia memiliki keteguhan dan prinsipnya sendiri. Hanya saja dia tidak mengungkapkan keberadaan Perdana Menteri. Aku khawatir Perdana Menteri palsu itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Siapa itu? Yuyan. Ayah palsu di kediaman Perdana Menteri itu memaksaku mengungkapkan keberadaan ayah. Jika aku tidak bicara, dia mengancamku dengan ibu. Ibu mempertaruhkan nyawanya untuk memberiku waktu agar aku bisa melarikan diri dan menemukanmu. Sekawanan binatang. Mereka telah menerobos masuk ke rumah kita dan merampas identitas kita. Aku pasti akan menuntut keadilan. Demi ayah dan demi kalian semua. Kakak, jangan khawatir. Yuyan tahu apa yang dipertaruhkan. Apapun yang terjadi di masa lalu, Yuyan tidak akan pernah mengungkapkan keberadaan ayah. Tidak. Kau harus bicara. Aku ingin kau di depan penipu itu mengungkapkan lokasi ayah. Anakku, lukamu belum pulih. Mengapa kau sudah turun dari tempat tidur? Ayah, aku mendengar dari Yuyan bahwa dia berhasil mendapatkan lokasi orang yang menyamar sebagai identitasmu dari Jiang Mingyue. Aku juga ingin membantumu melampiaskan amarahmu. Kita ayah dan anak. Sungguh sehati. Kita memikirkan hal yang sama. Hari ini adalah tenggat waktu bagiku dan Kaisar untuk sepakat mengungkap identitas si penipu itu. Seandainya saja aku bisa membiarkan orang yang menyamar sebagai diriku tanpa suara atau jejak. Jika dia mati, maka itu akan menghemat banyak masalah bagi kita. Jangan khawatir, Ayal. Begitu aku menemukan orang yang menyamar sebagai dirimu, aku akan membuatnya dikuliti dan dipatahkan tulangnya dan dieksekusi dengan penyiksaan lambat untuk melampiaskan amarahmu. Kakak masih terluka parah. Apakah dia benar-benar harus menahan guncangan di atas kuda? Sudut pandang seorang wanita selalu kekurangan visi untuk hal-hal besar. Aku pergi untuk melakukan pengabdian besar bagi ayah, hanya dengan menyelesaikan sumber kesusahan ayah. Fondasi kediaman kita yang berusia seabad dapat tetap aman. Yuyanlah yang kurang bijaksana. Yuyan mendengar dari kakak Mingyue bahwa untuk menghindari deteksi, mereka melewati jalan setapak gunung saat memasuki istana. Setiap kali kakak Mingyue bepergian, dia mengikatkan lonceng pada kereta. Demi keberuntungan, melihat lonceng ini berarti melihat kereta orang yang menyamar sebagai ayah. Itu benar. Jiang Mingyue keparat itu punya kebiasaan ini.
saat dia masih berada di kediaman. Jika aku berhasil, kali ini, aku akan meminta ayam untuk mencarikanmu pasangan yang baik. Sebagai imbalan atas pengabdianmu. Ini adalah kereta yang akan segera dinaiki ayah. Itu benar nona kedua. The film was translated and narrated by M Media. Perjalananmu pasti sulit. Jaga ayahku dengan baik. Terima kasih banyak nona kedua. Demi keberuntungan. Ya. Jadi, kau sengaja membiarkan kakakmu mengungkap bukan keberadaanku yang sebenarnya. Tapi bagaimana kau bisa yakin bahwa si penipu pasti akan mengambil jalan pegunungan yang kau sebutkan? Masalah ini adalah perbuatan pangeran keempat. Berhenti. Berhenti. Apa yang terjadi? Melapor kepada Perdana Menteri. Ada tanah longsor yang menghalangi jalan di depan. Membersihkannya mungkin memakan waktu setengah hari. Setengah hari? Bukankah itu akan menunda audiensi saya dengan Kaisar untuk membuktikan identitas saya? Ambil jalan kecil. Baik. Berhenti. Ada apa lagi? Melapor kepada Perdana Menteri. Orang ini menderita sakit perut yang parah. Keledai malah selalu cari alasan saat bekerja. Cepat pergi. Jika kau menunda urusan pentingku, aku akan menguliti kulitmu. Baik. Baik. Jiang Yuyan ternyata tidak berbohong. Pergi. Paishal, mengapa kau datang ke sini? Dia benar-benar terlihat persis seperti ayam. Tidak heran bahkan Kaisar tidak bisa membedakannya. Untuk apa kau berdiri di sana? Pergi. Oislu, apa yang kau lakukan? Aku adalah ayah kandungmu. Kita baru saja bicara pagi ini. Dan aku adalah leluhurmu. Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati penipu. Untuk melampiaskan amarah, ayahku. Karena berani menyamar sebagai dirinya. Hamba Jiang Hong. Memberi hormat kepada Kaisar. Memberi hormat kepada Kaisar. Memberi hormat kepada Kaisar. Bangkitlah. Terima kasih Kaisar. Terima kasih Kaisar. Terima kasih Kaisar. Kaisar, sejak terakhir kita berpisah pada permainan catur di Taman Kekaisaran, aku sangat merindukanmu. Aku bertanya-tanya, apakah aku masih punya kesempatan The film was untuk menyelesaikan translated permainan and itu narrated dengan by Kaisar. M Media. Permainan yang belum usai itu. Perdana Menteri Jian. Benarkah itu, Kak? Hamba tidak kompeten. Jika bukan karena dukungan putriku Mingyue dan pangeran keempat. Aku takut
Aku tidak akan hidup untuk melihat kaisar lagi. Siapa yang begitu lancang? Hingga berani bersekongkol melawan pilar istana kita. Perdana Menteri Jian, majulah. Biarkan aku melihatmu. Kau telah sangat menderita. Yakinlah Perdana Menteri. Aku akan segera mengumumkan kepada dunia untuk memulihkan identitasmu dan menyelidiki mereka yang mencelakaimu. Mereka akan dihukum tanpa ampun. Kaisar tunggu. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Orang ini adalah putra kandungku. Kaisar, aku hanya memiliki satu putra ini. Namun dia dicelakai oleh penjahat yang merampas identitasnya. Lihat dia, penuh dengan luka. Seseorang pasti mencoba membungkamnya untuk menggantikan posisinya. Anda meremehkan dan menghinaku karena aku seorang putri. Aku bisa menahan semua itu karena rasa hormat atas fakta bahwa Anda adalah ibu dari ayahku dan tidak menyalahkan Anda. Tapi kami berdua adalah cucu Anda. Mengapa Anda harus begitu kejam kepada ayahku? Masihkah Anda berhak menyebut diri ibu? Jiang Mingyue, kau hanyalah putri angkat kediaman Perdana Menteri. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara kepada Nenek dengan cara seperti itu? Aku akan merobek mulutmu. Hanya pria yang tidak kompeten yang akan memukul seorang wanita. Kaisar, luka di tubuhku adalah semua bukti yang kubutuhkan. Seseorang pasti merasa bersalah, takut identitas aslinya akan terungkap, sehingga mereka berusaha membunuhku untuk membungkamku. Anda benar-benar pantas telah menyamar sebagai ayahku begitu lama. Metode Anda dalam memutarbalikkan fakta benar-benar kelas 1. Luka yang Anda tanggung jelas didapat saat Anda gagal membunuh ayahku dan disebabkan oleh Jiang Poxiu dalam kebingungannya. Jiang Poxiu, apakah yang dikatakan Mingyue itu benar? Kaisar mohon lihat kebenarannya. Poxiu adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana mungkin dia berniat mencelakaiku? Kaisar, aku juga bisa menjadi saksi. Cucuku dan putraku memiliki ikatan yang dalam. Dia tidak akan pernah melakukan tindakan seperti itu. Aku memohon kepada Kaisar untuk mencari keadilan bagi keluargaku dan menghukum berat penipu ini. Mereka bilang tidak ada yang lebih mengenal seorang anak selain ibunya, karena ibu kandung Perdana Menteri sendiri telah mengakui darah dagingnya sendiri. Maka, apalagi yang harus kau katakan? Karena kau tidak punya hal lain untuk dikatakan, maka bawa penipu ini dan lempar dia ke penjara surgawi untuk menunggu hukumannya. Kaisar tunggu. Masalah ini penuh dengan keraguan. Jika Anda menjatuhkan hukuman sekarang, aku khawatir itu tidak akan meyakinkan rakyat. Mengapa tidak melakukan ritual tes darah? Ayah, saran Mingyue masuk akal. Ritual tes darah memang adalah tindakan terbaik. Karena Ibu Perdana Menteri hadir di sini. Maka silakan. Kaisar, aku sudah renta. Boy adalah darah daging putraku sendiri. Mengapa tidak? Biarkan dia menggantikanku dalam ujian. Baiklah, kita akan melanjutkan sesuai permintaan Nyonya Tua. Bawakan 2 mangkuk air jernih. Baik. Mingyue, ini Jangan cemas ayah. Mingyue punya pengaturannya sendiri. The film was translated and narrated by Hari M ini, Media. aku akan mengirim pasangan ayah dan anak palsu ini dalam perjalanan mereka bersama-sama.
lancang. Menyamar sebagai pejabat tinggi. Dan berani mengejekku di aula tahta emas. Apakah kau benar-benar percaya bahwa aku tidak akan berani mengeksekusimu? Pengawal, bawa pasangan, ayah dan anak yang tidak tahu malu ini. Dan seret mereka pergi. Pangeran keempat. Kau adalah putra yang paling aku hargai. Apakah kau juga akan menentangku demi wanita ini? Putramu tidak akan berani. Tapi aku percaya bahwa Ming Yue tidak akan pernah melakukan kejahatan menipu kaisar. Putramu bersedia mempertaruhkan kepalanya sendiri sebagai jaminan. Menyingkirlah. Kaisar, kedua mangkuk air ini hanya bisa membuktikan bahwa Jiang Posho dan dia adalah ayah dan anak kandung. Tapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa dia benar-benar Jiang Hong. Jiang Mingyue. Jiang Mingyue, hentikan ocehan tidak masuk akalmu. Ayahku dan aku adalah ayam dan anak kandung. Darah kami telah menyatu. Bagaimana mungkin kau mengatakan dia bukan ayahku? Kaisar, tapi bagaimana jika Jiang Posho juga bukan anak kandung dari ayahku? Kau, apa maksud dari semua ini? Jiang Mingyue, apa yang kau lakukan? Kau menyakiti nenekmu, menabaikan bakti, dan tidak memedulikan moralitas manusia. Kau benar-benar pelupa wanita tua. Aku sudah lama memutuskan hubungan denganmu, dan bukan lagi cucumu. Kaisar, mohon lihat. Ibu. Tidak peduli bagaimana ibu memperlakukan putramu. Putramu tidak pernah menyimpan dendam. Dan Mingyue adalah darah dagingku sendiri. Aku tidak sanggup lagi melihatnya disakiti lagi dan lagi. Ini. Apa maksud dari semua ini? Bagaimana mungkin ada dua perdana menteri? Ayah, Anda memperlakukan mereka seperti keluarga terkasih. Tapi bagaimana mereka memperlakukan Anda? Dan bagaimana mereka memperlakukan putri Anda? Ibu dan Yoyan telah menderita keluhan dan siksaan tanpa akhir di rumah ini. Mungkinkah bahwa Anda masih memegang ikatan keluarga dan terus menutupi perbuatan mereka? Ibu. Aku juga putramu. Mengapa? Ibu begitu pilih kasih kepada adikku. Demi dirinya. Ibu tidak ragu untuk mencabut nyawaku. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ayah, Anda tidak mengerti. Maka izinkan aku menjelaskan. Kaisar, pria ini adalah saudara kembar ayahku, Jiang Hong, Jiang Xiang. Bertahun-tahun yang lalu, dia menghabiskan warisan keluarga untuk berjudi. Dan diusir oleh ayahku. Nenek mencoba untuk ikut campur, namun gagal. Dan karena meyakini ayah terlalu berhati dingin, dia pun memendam kebencian. 20 tahun yang lalu, demi membalaskan dendam kepada ayah, dia memutuskan bahwa jika ibu tidak bisa melahirkan seorang putra, maka ibu tidak layak untuk menjadi istri utama Perdana Menteri. Karena ayah dan ibu memiliki ikatan yang sangat dalam, dia bertindak dalam kegilaan sesaat dan menukar saudara kembarku Yuyan dengan seorang bayi laki-laki yang telah dia siapkan sebelumnya. Dan nenek, demi memaksa ayah untuk membesarkan putra dari orang yang disebutnya saudara itu, benar-benar mengambil putra kandung pamanku dan menyerahkannya kepada inang penyusu. Membohongi ayah bahwa dia adalah anak laki-laki yang dibawa dari luar. 18 tahun kemudian, Yuyan setelah menderita siksaan tanpa akhir, menemukan jalan kembali ke kediaman Perdana Menteri. Dan nenekku yang terkasih, melihat bahwa kebenaran akan segera terungkap, menggunakan tipu muslihat untuk menggiring semua orang ke dalam kesalahpahaman bahwa akulah orangnya yang telah ditukar dengan Yuyan. Jiang Mingyue, hentikan ocehan tidak masuk akalmu. Aku adalah putra sah kediaman Perdana Menteri. Garis keturunan asli keluarga ini. Beraninya kau mempertanyakanku di sini. Kau masih hidup dalam delusimu sendiri. Kediaman Perdana Menteri adalah keluarga cendekiawan. Namun justru melahirkanmu. Orang yang begitu bodoh. Kau tidak berguna dalam sastra maupun prosa. Jika bukan karena aku yang merencanakan segalanya di belakangmu, kau bahkan tidak akan tahu di mana pintu masuk ke istana kekaisaran. Kaisar, jangan dengarkan
Jiang Mingyue keparat ini, yang menabur perselisihan di sini. Semua esaiku, dan makalah kebijakan ditulis oleh tanganku sendiri. Kaisar, bukankah Anda juga mengatakan bahwa aku punya bakat? Bahwa aku layak menjadi putra Perdana Menteri? Itu hanya karena wanita tidak diizinkan masuk ke istana. Jika tidak, aku sudah lama menggantikan orang yang tidak berguna sepertimu. Tuan Putri, Anda percaya padaku bukan? Katakan pada Kaisar dengan cepat. Saya adalah seorang sastrawan. Saya tentu bukan seorang penipu yang mencuri reputasi orang lain. Ayah, Jiang Po Zhou telah memperdagangkan gelar, menindas rakyat, dan mencari keuntungan haram. Ada 108 dakwaan atas kejahatannya. Semuanya tercantum di sini. Tuan Putri, kau. Jiang Po Zhou, kau menggunakan puisi-puisi itu untuk menipuku. Dan kau menipuku dengan begitu kejam. Orang yang membuatku terpesona bukanlah dirimu, melainkan puisi-puisi itu, serta jiwa yang murni dan bersih dari wanita. Di balik kata-kata yang indah dan elegan itu. Aku Jin Yuyan, saudara kandung Jin Mingyue. Kami menggeledah kediaman Perdana Menteri menemukan 201 jilid makalah kebijakan milik kakakku, yang identik dengan yang ditulis Jiang Po Zhou untuk Kaisar. Namun tanggal pada manuskrip kakakku jauh lebih awal daripada milik Jiang Po Zhou. Jelas sekali bahwa Jiang Po Zhou berniat mencuri pencapaian kakakku untuk menipu Kaisar. Jiang Po Zhou, apakah kau tahu bahwa kejahatan menipu Kaisar dapat dihukum mati? Kaisar, 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 Kaisar. Jiang Mingyue, kau pembawa sial. Meskipun Po Era bukan saudara kandungmu, dia tetap sepupumu. Saudara, mengapa kau harus mendorongnya hingga mati? Secara darah, saat dia mendorongku menuju kematianku, mengapa dia tidak berpikir bahwa kita memiliki hubungan darah? Baginda, sekarang setelah kebenaran terungkap, hamba memohon agar Paduka memberikan keadilan kepada Mingyue dan semua orang di keluarga Jiang yang telah menderita. Keadilan. Kaisar, semua kesalahan adalah milikku sendiri. Seharusnya aku tidak, demi keinginan egoisku sendiri, menyamar sebagai kakakku. Tapi, Pa Shou tidak bersalah. Aku memohon kepada Kaisar untuk mengampuni nyawanya. Aku bersedia untuk mati menggantikannya. Kaisar. The film was translated and narrated by M Media. Hak apa yang kau miliki untuk mati demi aku? Mengapa kau begitu tidak berguna? Membiarkanku diinjak-injak oleh Jiang Mingyue keparat itu. Po Er. Dan kau juga. Kau terus mengatakan bahwa aku adalah cucu kandungmu. Namun mengapa? Mengapa kau tidak membukakan jalan emas ini untukku? Bahwa aku berakhir seperti ini. Semuanya adalah karenamu. Kau. Kalian semua. Pembalasan. Ini adalah pembalasan. Ini adalah cucu yang begitu kau banggakan. Kau merancang segalanya untuknya seumur hidupmu dan tidak ragu untuk mengorbankan cucu perempuanmu sendiri demi melapangkan jalannya. Namun pada akhirnya, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Tahu. Jiang Sheng. Karena menyamar sebagai pejabat tinggi. Dan putramu Jiang Po Zhou. Karena mencuri karya orang lain. Kalian berdua telah menipu atasan dan menyesatkan bawahan. Kejahatan kalian pantas dihukum mati. Putraku. Di jalan menuju alam baka, kita akan saling menemani. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayah. Ayahku tersayang.
Kumohon pertimbangkanlah selama bertahun-tahun ini bahwa aku telah mengabdi sebagai putramu. Pergilah memohon kepada kaisar untukku. Selamatkan nyawaku. Aku berjanji bahwa mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu sebagai ayah kandungku. Aku akan bekerja bagaikan hewan bebas untuk kedua saudariku. Ayah, aku memohon padamu, ayah. Diam. Kau baru sadar kesalahanmu saat kematian sudah dekat. Saat kau berencana menjebak Min Yue. Tidakkah kau berpikir hari ini akan tiba? Sungai mungkin berubah alirannya, namun sifat manusia sulit diubah. Jiang Paoshol, aku pernah berniat untuk menjagamu di sisiku. Berharap dapat mengubahmu, dan kejahatan yang berakar di tulangmu. Namun aku tidak pernah membayangkan bahwa karena hal ini, istri dan putriku akan celaka. Ikatan antara kita sebagai ayah dan anak sudah lama terputus. Lanjutkan eksekusinya. Ayah, ayah, ayah. Ayah, ayah, ayah. Aku sungguh tahu aku salah. Aku memohon padamu untuk mengampuniku kali ini saja. Aku memohon padamu. Mari kita pergi. Mari kita pergi. Mereka pantas menerima nasibnya. Mereka benar-benar membawa malapetaka ini sendiri. Mari kita pergi. Nenekmu tidak sanggup menahan keterkejutan itu dan telah kehilangan akal sehatnya. Ayahmu telah memerintahkanku untuk mengirimnya ke kuil Buddha Agung dengan pelayan yang merawatnya siang dan malam untuk tidak pernah bertemu satu sama lain lagi. Penderitaan keluarga kita semuanya disebabkan oleh pilih kasihnya, bahwa Baginda tidak menghukum matinya. Sudah merupakan tindakan belas kasihan yang luar biasa. Pergilah. Yuyan, aku tidak mengharapkanmu untuk memaafkanku. Namun tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Saat kau menggantikan putriku, apakah kau pernah meminta persetujuanku? Bahkan jika Yuyan bisa memaafkanmu, aku tentu tidak akan melakukannya. Yuyan, ikutlah dengan ibu. Nyonya, aku memohon agar Nyonya memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan kepada kalian berdua. Aku benar-benar salah. Nyonya. Jalan pertobatan ayah mungkin akan menjadi jalan yang sulit. Nyonya, Mengenai masalah Perdana Menteri, mari kita kesampingkan dulu. Mengenai kita, apakah kau sudah memikirkannya? Kita. Masalah apa? Untuk menjadi permaisuri pangeran keempatku. Yanjun, ambisiku tidak terletak di sana. Kau tahu itu. Di masa lalu, aku terjebak oleh sangkar emas yang ditenun oleh Jiang Paoshol. Mulai sekarang, aku tidak ingin lagi menjadi aksesoris siapapun. Aku hanya menggodamu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang ada di hatimu? Aku sudah mendiskusikannya dengan Kaisar. Aku tidak akan lagi berpartisipasi dalam perebutan tahta. Dia telah memberiku wilayah kekuasaan di selatan, di mana kita bisa hidup sebagai pasangan yang setia. Feining menggunakan esai dan catatan yang kau tinggalkan untuk mengadvokasi wanita agar bisa masuk ke istana kekaisaran. Dan telah menerima persetujuan kaisar. Dan sekarang, Yuyan telah menjadi yang pertama pejabat wanita di istana. Min Yue, kau benar-benar berhasil. Kau telah menjamin kesejahteraan bagi para wanita di dunia. Para wanita di dunia ini, masing-masing memiliki kecemerlangan dan kejernihannya sendiri. Untuk dapat menyumbangkan usaha kecilku, demi membantu mereka, sudah cukup bagiku dalam hidup ini. Dan bagaimana denganku? Suamiku, cerdas dan tiada tara, sudah menjadi yang terbaik dari semuanya.